Ya. 3. Persatuan Indonesia. Yes. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Yuk, Sumpah Pemuda siapa? Saya, Pak. Yuk. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, silakan siapa yang sekarang berdoa? Izin saya lagi, Pak. Ya, silakan. Sebelum perkuliahan pagi ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke. Kali ini kita berbicara tentang masih tetap, yaitu esensinya. Jadi kita berbicara tentang dinamika tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang akhir-akhir ini kita rasakan mengalami kegoncangan, terjadi beberapa distorsi ya di beberapa daerah yang sebenarnya sungguh sangat menyedihkan bagi kita semua ya. Bahwa kita sepakat bahwa Pancasila adalah satu hal yang justru mempersatukan kita, yang justru membuat kita itu adalah tetap eksis hingga sekarang sebagai bangsa yang diakui ya oleh negara lain ya. Mereka kagum pada kita, tapi justru kita sendiri yang mengalami satu hal yang justru buat saya sangat menyedihkan ya. Sangat menyedihkan sekali. Di sini kita lihat bahwa distorsi terjadi antara bangsa ini, tapi anak bangsa tidak pernah menyadari betapa bahwa terjadi satu hal yang sebenarnya sangat memprihatinkan bagi eksistensi bangsa. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang segala hal yang berkaitan dengan Pancasila, maka sejujurnya Pancasila itu adalah sesuatu yang harus kita jaga. Ya. Kamu mungkin yang aktif terutama di medsos, ya, kamu akan melihat betapa bahwa sekarang ya, terjadi pertikaian-pertikaian yang sebenarnya buat saya sangat memalukan ya. Kita sebagai anak bangsa yang sebenarnya hanya berpikir pendek, ya, sangat pendek sekali kita berpikir, ya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa Pancasila ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita lurukan, itu dinamika tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, ya. Bagaimana kamu akan tetap eksis anak cucu kamu nanti, bagaimana kalau kita kemudian dihadapkan pada satu persoalan, apa sih sebenarnya yang namanya dinamika itu. Ya, kamu lihat ya, kalau belum dilihat, tolong diberitahu, slide-nya belum kelihatan Pak, gitu ya. Tapi saya kira udah tahu pasti ya, udah kelihatan kan? Sudah kelihatan kan slide-nya? Sudah terlihat, ya sudah Pak. Ya, kita tetap tidak saya perbesar karena saya juga ingin dialog dengan kalian. Tapi kalian bisa baca kan itu? Bisa kebaca nggak? Bisa Pak. Ya. bisa Pak. Jadi yang penting itu, yang penting adalah bisa kebaca sehingga jadi dinamika itu ada macam-macam. Kalau kita berbicara tentang dinamika, kalau dalam ilmu esak yaitu ilmu gaya itu, kita akan lihat bahwa sebenarnya yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari ilmu gaya, ya, dinamika bentuk perubahan baik yang sifatnya besar-besaran maupun kecil. Jadi intinya dinamika itu adalah gerak dinamisasi di mana dia tidak statis.
ketika kamu bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu adalah dinamisasi. Tapi dinamisasi dalam arti keseluruhan adalah bagaimana kamu berbuat bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itu yang positif. Dan ini akan selalu ada perubahan. Misalnya terjadi perubahan-perubahan itu. Tapi kamu harus realis, harus mengakui setiap perubahan yang sekarang terjadi, kamu harus melihat bahwa ketika kamu sekarang ada perubahan, apakah aku lebih baik hari ini daripada hari kemarin? Itu adalah tantangan kamu sendiri gitu loh. Apakah bahwa sekarang ini hidup saya lebih bagus atau malah lebih mundur? Saya sendiri sampai dalam perjalanan usia 68 ini akan selalu juga introspeksi dan retrofleksi. Tidak ada manusia itu yang statis hidupnya, selalu dinamis. Nah ini sekarang kita lihat, dinamisasi yang dihadapi pada bangsa ini terutama adalah dinamisasi politik, dinamisasi kehidupan, dinamisasi Pancasila. Dalam arti pengertian implementasinya. Ya, implementasinya. Jadi gerak penerapan Pancasila. Coba kalau kamu berpikir, kamu lulus SMA rata-rata tahun berapa kemarin? 2018, Pak. Nah, berarti kamu sudah periode masa kamu lulus 2018, berarti SMP sekitar 2016-2015. Berarti kamu sudah memasuki ketika kamu mulai sekolah dalam hal pemikiran yang mapan di SMP dan SMA, kamu sudah masuk era Jokowi kan berarti kan? Betul tidak? Iya kan? Kalau SMP kan sudah presidennya Jokowi. SD kamu belum bisa berpikir gimana ini dulu zaman SB. Tapi coba untuk sehingga sulit. Saya akan memberi contoh kamu kehidupan yang pernah saya alami dari zaman Orla, kemudian Orba, transisi, transformasi, habis transisi, kemudian masa Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan sekarang Jokowi. Sulit saya akan cerita periode per periode. Tapi ada baiknya kamu membuka lembaran sejarah, ya. Apa yang sudah dicapai pada presiden-presiden tersebut dan apa yang dilakukan pada sekarang. Berapa jumlah utang kita pada saat itu, periode presiden demi presiden dan sekarang. Lalu kamu bandingkan apakah pembangunan pada waktu itu sudah seperti sekarang. Itulah adalah dinamika. Dan itulah yang kamu analisa. Sehingga kamu tidak terjebak karena kamu tidak mengalami dulu. Maka generasi sekarang ini yang akhirnya akan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan unsur-unsur seperti kepentingan dia. Berarti misalnya kamu diindoktrinasi bahwa utang kita banyak. Bayangkan setiap bayi yang lahir di Indonesia itu sudah dibebani sekian ratus juta. Setiap bayi yang lahir di Indonesia. Sekarang pertanyaan saya, memang kamu selama bekerja di kantor gaji kamu pernah dipotong nggak? Untuk bayar utang. Nggak pernah kan? Dari sejak zaman Orba sampai sekarang, aku nggak pernah dipotong untuk bayar utang. Kenapa kamu mikirin hal-hal seperti itu? Apa maksudnya? Gitu loh. Lalu utang-utang kita masih aman aja kok. Yang namanya Amerika sama Jepang, coba. Utang kita masih jauh, masih antara 30% dari PDB, jadi produk domestik bruto. Nah, itu paling banter 35. Kita masih 30 sekian, 30 lah ya. 30 sekian. Sedangkan yang namanya Jepang, itu sudah berada pada 60% produk domestik bruto. Oh, dia tenang aja orang Jepang. Orang Jepang nggak ngitung-ngitung bayi udah dibebani berapa. Orang Indonesia aja yang cari alasan, cari apa aneh-aneh gitu, untuk kemudian dihitung, terus jadi rame di medsos. Kalau nggak gitu kan dia nggak ngomong, iya kan? Itu orang Jepang. Orang Amerika lebih parah lagi. Berapa utangnya? Itu sudah 70%, tahu ya? 75%. Oh, rakyat Amerika kamu pikir tanya sama dia, bayi, kamu sudah dibebani utang berapa? Kamu enggak akan mikir dia gitu loh. Iya kan? Dan kita itu termasuk aman gitu loh. Jangan kamu tanya, ya kalau saya jauh-jauh Malaysia, kemudian kamu tanya Jepang, Taiwan, India, belum lagi negara Eropa. Jerman, Perancis, rata-rata mereka tahu kayaknya udah di atas
kemampuannya sendiri, artinya kemampuan menghasilkan dan kemampuan untuk utang. Bayangkan Jepang dengan penghasilan dia nggak punya energi, nggak punya ini, penghasilannya katakanlah Jepang ya. Jepang itu katakanlah penghasilannya adalah 100 triliun, utangnya sudah 150 triliun. Dulu kita mikir, coba, udah 100 triliun. Amerika penghasilannya pemasukan dapat 200, utangnya 400, hampir 400. Jadi kenapa? Coba makanya berpikir kamu sekarang sebagai generasi muda harus berpikir ya ikuti politik. Apakah ini bagian dari politik? Lalu tujuannya apa? Jadi kalau ada informasi, kamu harus melihat tujuannya apa kan? Argumen dinamika Pancasila sebagai ideologi negara sudah lumrah. Semua orang juga ikuti perjuangan, tapi cilakanya orang-orang lama sekarang menyinyir itu karena dia nggak dapat jabatan, gitu loh. Ya, mereka nggak dapat jabatan, mereka berebutan gitu loh. Bisa aja saya punya ambisi, gue dulu aktivis, masa sekarang gue nggak dapat apa-apa, nggak ada jabatan. Nah udah latah saya ikut-ikutan demo gitu. Ya, wah ini ngomong panjang lebar segala macam. Lah berarti sekarang saya itu nggak punya kemampuan dong gitu. Ya biarin aja. Yang itu rata-rata yang biasanya nyinyir itu karena pasti dia sama dengan saya ya. Orang-orang itu sama dengan saya, tahu mengalami gimana ketika dulu kereta penuh ya. Kereta penuh berjubel-jubel. Coba kita mengalami gimana lebaran ke Jogja sampai 24 jam macet. Itu semua pasti mereka itu mengalami, jujur itu adalah orang-orang yang seumur saya pasti mengalami. Gitu loh. Kereta macet, bandara habis, pokoknya kalau lebaran itu enggak karu-karuan, ya kan? Kita bisa, saya ke Jogja kalau pulang itu pernah kejadian saya ke Jogja itu 19 jam. Itu paling enteng itu, saudara saya 24 jam, bayangin berangkat sekarang lusa baru datang coba ke Jogja. Itu gara-gara macet. Tapi mereka kok nggak nyinyir waktu itu gitu. Saya Radin. Mereka kok nggak pernah nyinyir, ya, nggak pernah ribut. Dan sekarang ketika pelabuhan udah dibangun, yang paling banyak nyinyir itu cuma di Pulau Jawa sama Sumatera, ya kan? Di Pulau Jawa nih terutama, orang-orangnya nyinyir aja gitu loh. Ya. Di Jakarta kalau pulang kampung gitu ribut rame gitu loh. Dan sekarang kamu sekarang kalau saya ngeluarin mobil berangkat ke Jogja, nggak sampai sore aku udah sampai Jogja. Saya yakin udah sampai sore. Saya tempuh cuma 8 jam gitu udah sampai Jogja sekarang. 7 jam. 8 jam. Nah, sekarang orang kenapa? Ini argumen dinamika sebagai ideologi negara ini karena orang pada hakikatnya ini ada campur tangan. Saya langsung menuduh campur tangan. Kenapa? Mereka melihat Indonesia ini adalah negara yang untouchable banget, yang luar biasa, yang nggak kesentuh lah. Negara yang nggak kesentuh hancur-hancuran oleh teroris. Sebuah negara masuk teroris hancur, mesti ada pembunuhan di mana-mana. Turki, Syria, Iran, berubah semua. Padahal kita mayoritasnya ada orang Islam. Dan di dunia katanya identik bahwa teroris adalah Islam. Ya, ini yang jadi apa pertentangan. Kan? Dan lucunya mereka selalu bertanya-tanya dari mana Indonesia tetap eksis. Nggak usah jauh-jauh, Malaysia, Singapura aja tanya. Kok lu nggak global deh? Agak rame aja, ada pandemi, ya tetap aja. Kamu sehari udah gara-gara pandemi ini jadi makan sekali atau tetap 3 kali? Aku tanya nih, apa kamu jadi kekurangan makan ini? Aku lihat sih tampaknya pada seger semua sih, malah banyak makan nih, pada badan pada nambah semua nih kelihatannya. Ya. Gimana coba kamu tetap pandemi kok banyak makan juga? Harusnya kan prihatin negara katanya. Tidak ada. Indonesia nggak pernah gitu. Indonesia nggak kekurangan makan. Ya. Indonesia nggak kekurangan makan. Dan ini banyak negara lain yang iri. Melihat negara kita masih aman-aman aja. Kamu pergi ke Kalimantan juga aman. Cuma saya nggak berani ke Jogja. Nanti ke Jogja karena kita dari daerah pandemi kan Jakarta ini di karantina nanti di sana ya. Tapi semuanya coba kemarin. Liburan panjang itu kamu lihat di TV macet, ya kan? Padahal banyak jalan tol udah banyak tuh lihat. Semua orang, mereka juga nggak sadar. Inilah kebodohan yang dipelihara.
Udah jelas masih pandemi terus mereka rame-rame pergi. Karena akan menimbulkan klaster baru. Tapi yang disalahkan siapa coba? Aku tanya, yang disalahkan siapa kalau pandemi ini meningkat? Pemerintah kan yang disalahkan kan? Ini kayak kemarin saya mewakili, jadi saya sebagai panitia, mantu, ponakan saya laki-laki, saya ngelamarin, saya jadi saksi, pidato, nyerahin. Walaupun terbatas hanya saudara. Begitu ada acara makan, acara foto-foto udah lepas semua ininya. Maskernya, aduh saya pikir makan pada berebut tadi. Saya pikir ini orang, ini gimana mau pandemi nggak pindah gitu loh ke acara keluarga. Jadi pandemi akhirnya muncul di acara keluarga, mereka tidak ada kesadaran. Dia kalau nggak punya kesadaran bagaimana? Inilah dinamisasi yang dihadapi oleh pihak pemerintah menghadapi masyarakat. Ya, dinamisasi ini adalah yang sengaja cari gara-gara gitu loh. Nah coba kamu ngobrol aja ketemu saudara lama, emang terus makan sambil makan. Memang kalau makan pakai masker enggak, sambil ngobrol, ayo sudah makin deket gitu. Jadi saya pikir ini gejala, dan dinamisasi ini sebenarnya bukan terletak pada, saya tidak setuju terlalu banyak teori yang dikemukakan di sini mengenai Pancasila, TAP MPR, dinamisasi, reformasi, nggak penting. Yang penting itu adalah kesadaran manusia untuk memaknai dinamisasi tadi yang disebut dinamisasi politik, ya. Coba dinamisasi politik, kehidupan, dan dinamisasi Pancasila ini dipahami nggak? Kalau enggak jangan ngomong, gitu aja. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Coba kita lihat akhirnya dengan akibat itu menimbulkan banyak apa? Pemikiran semua pada ngomong tanpa sadar, ngeritik lah itu. Inilah faktor eksternal ya. Faktor eksternal dari dinamisa kehidupan bangsa kita dalam menerapkan implementasi Pancasila. Kita melihat di dunia luar bagaimana pertarungan di negara barat ya dan negara timur, perang dingin antara pihak komunis, blok komunis. Sekarang udah nggak ada blok komunis. Soviet itu udah semi kapitalis gitu loh. Cina itu Anda pikir komunis? Oh tidak, dia menjadi komunis yang kapitalis. Dan Rusia itu udah sosialis kapitalis itu. Sekarang banyak Jack Ma itu, coba kalau negara komunis nggak ada orang kaya kayak Jack Ma gitu. Jack Ma kan dari Cina. Kenapa dibiarkan kaya gitu ya? Nggak ada negara komunis membiarkan orang kaya. Jadi kalau ada isu katanya komunis segala macam itu omong kosong. Mereka nggak melihat perkembangan dunia. Mereka hanya untuk memuaskan libido kekuasaannya aja ingin menjatuhkan. Dan ini nggak sehat. Nggak sehat. Oleh karena itu saya selalu mengatakan ya bukan berarti saya membela ini atau itu. Contohnya komentar mengenai kartun Nabi Muhammad, ya kan? Saya sih enteng-enteng aja jawabnya kalau ada orang tanya. Pak Gatot, gimana? Anda sebagai orang Islam tersinggung nggak? Enggak, gitu loh. Loh, kenapa nggak tersinggung Pak Gatot? Yang dia itu cuma ngomong bohongan kok. Yang buat kartun tuh ngomong bohongan kok. Loh, kok bohongan? Ini benar beritanya Pak Gatot, ini kartunnya Nabi Muhammad ya. Sekarang saya tanya, emang orang yang buat kartun itu pernah ketemu Nabi Muhammad? Pernah lihat fotonya? Hah? Pernah lihat fotonya? Nah terus dia buat kartunnya siapa coba itu kira-kira? Logika kamu ini jalan loh. Terus yang dibuat kartun itu fotonya siapa coba? Kan hoax berarti kan? Betul nggak? Emang kamu pernah lihat ya namanya fotonya Nabi Muhammad? Nggak pernah kan? Pernah kamu ketemu Nabi Muhammad? Enggak. Terus kamu buat kartunnya Nabi Muhammad. Loh, yang kamu buat kartun itu siapa? Bang? Kamu nggak pernah ketemu orangnya, nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat fotonya. Makanya itu orang tuh bohong gitu, pembohong. Udah disebut aja pembohong gitu loh. Nggak usah tersinggung. Buat apa saya tersinggung gitu loh? Kan gaya Gus Dur aja gitu loh. Gus Dur dengan gaya lampu wasiat Aladin gitu loh. Orang begitu kamu panik akhirnya. Kalau saya nggak tersinggung, biarin aja orang dia cuma kaya, dia belum pernah ketemu Muhammad. Kamu buat yang namanya kemarin musik misalnya, katakan bahwa Nabi Isa main apa musik rock gitu. Udah pernah ketemu Nabi Isa belum? Tampangnya kayak gimana gitu? Belum Pak Gatot. Nah terus
yang pegang gitar gondrong kayak gitu itu emang fotonya Nabi Isa kayak itu. Wah, nggak tahu ya Pak Kadri, buat apa kita jadi ribut mengurusi hal-hal sepele yang kadang-kala membuat kita jadi pusing sendiri. Udah itu urusan negara Prancis, biarkan Prancis yang menghukum orangnya. Gitu loh. Iya kan? Ngapain kita ikut-ikutan kebakaran jenggot di sini? Sekarang ada orang melihat, wah aku marah, aku nuduh ke polisi gitu loh. Kenapa? Saya dibuat karton sama si ini Jaim, misalnya gitu, dia marah-marah. Saya tanya, Din, kamu kenal yang namanya Jaim? Enggak, Pak. Gimana? Saya tanya sama Jaim, kamu pernah ketemu sama namanya Dinda? Enggak, Pak. Nah, kamu kenapa buat karton? Ya suka-suka aja pokoknya buat karton. Nih setengah mati terus Dindanya marah-marahnya dia buat karton saya. Lah kamu pernah kenal? Enggak. Lihat tampangnya juga enggak gitu. Ya udah itu urusan lo, kalau lo ngadu kan siapa ya. Nah terus Dinda juga nggak pernah, saya nggak pernah, itu juga bukan tampang saya gitu. Bayangkan kalau Nabi Muhammad masih ada gitu. Ya kira-kira Rasulullah ada. Mungkin Rasulullah dari sana juga ngeliat, itu bukan saya, sok tahu orang itu, sok bikin karikatur saya, emang belum pernah ketemu saya, sok tahu dia. Kan gitu. Jadi, terus tapi kamu yang pusing sendiri, emosi tinggi, darah tingginya naik. Ya udah, begini inilah pihak-pihak yang kadang-kala kita menemukan itu di luar yang merongrong kita. Ya. Isu kebudayaan segala macam, ya kan, faktor internal. Nah, faktor internal di antara kita sendiri. Bayangkan sekarang terjadi distorsi, kita ribut antar kita, ya kan? Kita ribut antar kita. Terus saya tanya nih, saya pernah tanya sederhana, Mas lahirnya tahun berapa Mas? Gitu loh, saya tanya. Wah, saya lahir tahun Pak Gatot. Ya saya masih muda kok Pak Gatot, kayak kamu gitulah, umur 21, kira-kira lahirnya kan tahun berapa itu coba? 2000-an kan ya? 2000-an kan, 2000-an ke sini. Oh pada masa itu, pada waktu Megawati saya lahir Pak. Oh iya gitu. Terus sampai kritik sekarang ini apa yang sampai kritik gitu loh. Wah sekarang nggak Pak Gatot ini menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat. Saya senang kata-katanya dia gitu loh. Sekarang coba rakyat jadi susah Pak Gatot. Apa makan susah sekarang rakyat? Sampai pernah tahu ada orang yang susah makan hari ini? Ya bukan begitu Pak Gatot. Dan lalu gimana coba? Apa harga-harga mahal? Kan orang enggak, pokoknya rakyat susah lah hidupnya gitu. Pokoknya rakyat susah. Loh, rakyat pergi-pergi enggak susah itu. Saya kan kemarin pembantu atau apa tuh pulang ke Jawa Tengah cepet aja. Apalagi pulang ke Cirebon sampai 2-3 jam udah sampai. Begitu saya ngomong gitu, lah sampean pulang rumahnya di mana gitu loh. Saya kan dari Solo Pak Gatot. Sekarang udah pernah pulang ke Solo nggak? Berapa jam? Gitu. Saya tanya. Ya cepet Pak Gatot. Loh, lah susahnya di mana coba? Sampean hidup. Coba sampean dulu pada waktu zamannya sampean kecil gitu. Coba tanya Bapak, kan nggak ngalami kan? Ya loh. Ngalami waktu pulang ke Solo dulu berapa jam coba? Bisa sampai 20 jam, 3 jam. Mending kalau sampai 23 atau 24 coba. Kayaknya bisa sampai 2 hari juga pernah. Wah ya saya belum tahu Pak Gatot, saya masih kecil ya. Anda masih kecil belum tahu, kritik sekarang. Gimana coba? Sampean tanya sama bapak sampean ya. Dulu itu waktu pulang susah enggak waktu lebaran bandingkan dengan sekarang. Ya sekarang kan ada tol. Nah dulu kenapa kok tolnya nggak dibangun? Saya bilang gitu. Ya karena sekarang kan ada tol Pak Gatot. Jawabnya kan ada aja kan. Ya kan? Sekarang ada tol jadi cepet. Lah iya kenapa nggak presiden dulu bangun gitu loh. Kenapa nggak Habibie bangun, apa Megawati bangun, apa SBY bangun, apa Gus Dur bangun gitu loh. Kenapa harus nunggu sekarang? Ini. Nah ini kita ketemu orang-orang gini dalam faktor internal. Yang akhirnya dalam implementasi Pancasila macam-macam. Ya, macam-macam kritiknya. Wah inilah yang itu. Ya saya mau ngomong apa? Ketika mereka nggak ngalami pada waktu itu kok. Nah ini yang di ini. Jadi dalam dinamika tantangan perjalanan panjang Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah inilah yang perlu diperhatikan. Banyak para penguasa ini memanipulasi Pancasilanya sebagai alat. Kalau zaman dulu ketika Harto memperkenalkan jargon kesaktian Pancasila,
Mungkin Pancasila itu seperti kapak si Wiro Sableng gitu kan, sakti, ya kan. Atau dan itu akhirnya mulai muncul apa yang namanya persepsi pandangan tentang Pancasila. Sehingga semua gedung-gedung dikasih nama dengan bahasa Sanskerta yang memvisualkan arti yang luhur. Dulu gedung-gedung di dalam MPR itu ada namanya, Mas. Ya, ada namanya. Pakai nama-nama bahasa Sanskerta. Dan semua itu terfokus pada Pak Harto. Diadakan penataran supaya orang kenal Pancasila. Dan sehingga orang juga dalam persepsinya mengatakan bahwa kalau kamu pengen lihat Pancasila itu lihat Pak Harto. Itu seorang Pancasilais. Ya, pada waktu itu ramai, orang semua begitu. Oh, jadi Pak Harto itu mengejawantakan bahwa dirinya adalah Pancasila. Makin kesini makin kelihatan bohongnya. Ternyata anaknya juga brengsek. Masa sekarang Pancasila seperti itu. Itu orang akhirnya terbuka kan lama-lama belang ini. Ya. Pancasila pada akhirnya tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat, tapi dimanipulasi demi kepentingan politik atau pengusaha. Coba kalau kamu tanya, ada eselon 1 yang korupsi, tanya sama dia, Mas, sampean kenal Pancasila nggak Pak? Gitu. Dan korupsi. Apa sing jenenge si siapa dulu korupsi itu orang stan, siapa? Yang terkenal itu loh. Gayus Tambunan, Pak. Nah, Gayus, coba ketanya si Gayus lahirnya tahun berapa dia? Yes, kamu dapat pelajaran Pancasila nggak dulu, Yes? Dia nggak akan. Jadi di sini setiap periode kekuasaan dari para penguasa memiliki citra kepentingan Pancasila. Implementasinya gimana? Implementasinya ini yang harus kamu lihat. Jadi dalam prakteknya Pancasila itu pada akhirnya seperti apa, gitu loh. Seperti dijabarkan sebagai apa Pancasila itu. Saya pengen tanya gitu loh. Ya. Pancasila itu kemudian dijabarkan sebagai apa? Kalau dijabarkan dalam pengertiannya, misalnya kamu berpikir bahwa Pancasila itu adalah gini. Kita lihat bener nggak seperti itu gitu loh. Jangan terus kita dalam suatu periode gimana waktu itu Soekarno dikatakan tergelincir. Dalam arti tergelincir itu bagaimana? Nah, ini yang perlu kita. Pada waktu itu Soekarno terjebak bahwa Soekarno akhirnya menciptakan apa yang disebut dengan Nasakom. Ya, Nasakom. Nah, Nasakom ini menimbulkan kontroversi karena Nasakom itu adalah gabungan dari nasionalis, komunis dan agama. Kenapa? Kita harus ingat pada tahun 50, 60 kenapa Soekarno memunculkan itu? Karena dinamisasi yang ada pada waktu itu ya ada PKI, ada Masyumi, kelompok Islam garis keras Masyumi, yang mereka juga banyak yang kemudian memberontak untuk ingin menciptakan negara Islam. Bukan hanya PKI aja yang ingin mendirikan negara, ya kan? Nah, pada waktu itu bagaimana Soekarno ingin menyatukan? Karena dia punya target. Apa targetnya? Irian. Irian itu harus kita rebut. Gitu loh. Tanpa persatuan kita nggak akan bisa merebut Irian. Maka terciptalah Nasakom. Di samping itu, Soekarno menginginkan apa? Kita ini harus kompak. Kita ini bekas dijajah, diinjek-injek. Kita diadu domba. Banyak kaum penjajah yang nggak ikhlas melepas Indonesia merdeka. Jepang apa kamu pikir ikhlas? Enggak. Belanda ikhlas? Enggak. Inggris setengah mati, jenderalnya mati lagi di Surabaya. Dendamnya juga setengah mati. Dan mereka itu semua pada nggak senang. Ditambah Indonesia kita ini adalah negara besar. Kekayaan kita luar biasa. Kenapa mereka melepas kita nggak rela? Ya karena kita kaya. Belanda bisa negaranya modern bangun karena jajah Indonesia. Mungkin kalau nggak pernah jajah Indonesia nggak bakal. Belanda itu modern, ya. Belanda kaya. Nah inilah akhirnya sesuai dengan Weltanschauung yang dikemukakan. Ya. Jadi dihadapkan pada waktu itu Bung Karno dihadapkan pada dilema terjadinya bentrokan antara blok barat dan blok timur yang begitu kuat. Sementara bekas negara-negara yang menjajah kita berada di blok barat. Belanda baru mengakui Indonesia tahun 50. Tapi terus membuat intrik, angkatan perang Ratu Adil, pemberontakan di mana-mana. Periode sampai
PKI berontak 48, tapi dari tahun 50 sampai 60 pemberontakan terjadi terus-terusan sampai tahun 63. Ada Kartosuwiryo, ada PRRI, semua ingin, ada yang pengen negara Indonesia merdeka, negara Islam, Kahar Musakar. Bagaimana kita menghadapi dalam periode 10 tahun itu? Nggak seperti sekarang. Rakyat sudah terbelah, gitu loh. Ya, ada Masumi. Mereka semua bergontok-gontokan ribut untuk masing-masing mendirikan. Ada yang pengen negara Indonesia Serikat. Nah ini gimana kita sebagai seorang pemimpin seperti sekarang. Jokowi dihadapkan. Periode Jokowi ini untuk nggak ada yang berontak pengen merdeka. Dulu pengen merdeka semua. Dan berupaya untuk membunuh presiden. Dan akhirnya yang terjadi apa? Soekarno membentukkan persatuan. Kita masih ada satu pulau kita masih jadi milik Belanda. Maka disatukanlah itu dalam. Dan ini akhirnya pada waktu itu diterima oleh semua pihak. Saat itu diterima oleh semua pihak. Tapi justru hari ini itu dipermasalahkan. Aneh kan? Hari ini dipermasalahkan. Wah, Soekarno dulu itu memaksakan komunis gini-gini, membiarkan ada komunis. Pada waktu itu jujur kamu mau sekarang ya, kamu mau merebut daerah kamu Irian yang dikuasai oleh Belanda. Kamu butuh apa? Butuh senjata. Sekarang saya tanya, kamu dapat senjata dari mana? Orang Barat nggak mau ngasih. Orang dia pengen menjajah kamu kok. Kamu mau beli senjata di mana? Jerman, Prancis, Amerika nggak akan dikasih. Apalagi Belanda melarang teman-temannya, jangan itu, gue masih belum rela itu Indonesia lepas. Sementara satu-satunya yang berani yang nolong kita adalah negara Blok Timur. Dapat kita senjata dari Soviet. Berkat senjata itu kita bisa merebut Irian. Tapi bukan berarti kita jadi anteknya Soviet. Sampai sekarang kita bukan anteknya Soviet. Tapi ini ditanggapi lain sama orang-orang yang terkalahkan tadi. Jeleknya bangsa Indonesia ini adalah bangsa pendendam. Jadi partai-partai politik yang pada waktu itu ya Mas Umi, partai dari agama-agama yang sudah kalah, dendam. Dendam itu meliputi anak cucunya, maka terjadilah sekarang. Jadi dilema membuat Indonesia harus peran, itu gimana kita pada waktu itu. Akhirnya muncullah hari perjalanan akhir Putra sang Fajar. Amerika sendiri mengakui kok, dari file yang dibuka, ya, bahwa dia ikut campur dalam masalah G30S. Yang itu disebut adalah kudeta merangkap. Berarti Amerika ikut campur tangan. Lalu siapa yang salah pada waktu G30 sama PKI? Kita buka lembaran sejarah itu kalau kita mau jujur, ya bukalah belak-belakan. Buka belak-belakan. Jangan hanya tanggung gitu. Jadi di situ kita akan tahu apa dilema apa yang ada pada waktu itu. Ya. Jadi kita, bagaimana Anda membaca buku? Anda mengatakan suatu paham itu jelek, kalau Anda nggak pernah baca. Pada waktu itu orang buku ini dilarang, buku ini dilarang, buku ini dilarang. Jadi otak kita itu nggak ada perbandingan. Ya kita selalu keyakinan kita aja. Anda mengatakan bahwa kita adalah keyakinan kita paling bagus. Anda baca nggak bukunya kitab suci agama lain? Ayo, sekarang saya tanya, di antara sekian yang Muslim, kamu pernah baca kitab sucinya agama orang lain nggak? Tidak, Pak. Enggak kan? Ya terus gimana kamu mengatakan bahwa kamu paling bagus saya? Kamu nggak pernah baca. Keyakinan saya, Pak. Loh, keyakinan itu kan menurut kamu. Lah orang lain keyakinannya nggak kamu hargai. Bagaimana bisa jadi seperti itu? Saya orang Muslim dari kecil udah tua yang namanya ada pengajian kayak pesantren kayak. Tapi saya membuat perbandingan. Saya baca buku-buku lain itu. Saya punya buku yang namanya Babat Jending ing Tanah Jawi. Penyebaran agama Kristen itu buku terbitan tahun 2001. Bahasanya masih bahasa ejaan lama banget gitu. Diterjemahkan dari Belanda. Jadi saya pelajari bagaimana Kristen masuk, bagaimana Islam masuk. Nah kalau kamu tidak sama sekali, jangan baca nanti racun kita jadi terpengaruh. Bagaimana kamu bisa tahu kebesaran Majapahit kalau kamu nggak
nggak baca. Bagaimana kamu bisa tahu cerita Keng Angrok? Itu khayalan, itu sejarah kan masa lalu. Nah, sekarang saya tanya, gimana kamu tahu masa kecil kamu kalau kamu nggak tanya sama bokap? Bahwa kamu dulu kecil bandel misalnya begini begitu. Nah, itu adalah penting. Sejarah itu adalah untuk refleksi kita ke depan. Jangan sampai sejarah itu berulang. Karl Marx itu mengatakan sejarah selalu berulang. Itu Karl Marx. Coba. Nah, kita jangan sampai sejarah itu berulang. Kalau ada pemberontakan, masa kita akan mengulangi ada pemberontakan lagi? Ya, namanya kan bodoh kita. Ya, jangan sampai terjadi pemberontakan itu. Ya. Pancasila disakralkan pada waktu Orde Baru. Ya. Jumlah partai dikecilkan jadi 3. Nah, ini kan lucu. Golkar, PDI, P3. Jangan tanya sama orang tua kamu, sama kakek kamu. Nanti tanya ya, ngobrol sama kakek, peristiwa-peristiwa dulu. Jadi di sini akhirnya menimbulkan apa? Dinamisasi ini muncul di kalangan masyarakat. Akhirnya tapi yang penting orang teriak seperti tadi kan saya katakan. Yang penting adalah implementasi penerapan dari Pancasila itu gimana? Gimana mau menerapkan Pancasila sampai tuntas, orang kita baru sampai 1-2 aja mentok. Kita baru berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa dan ketuhanan yang Maha Esa aja sekarang masih keteter. Bagaimana mungkin dulu dari kecil saya sampai kuliah tahun 80-an, itu tidak ada masalah di Jogja. Nah kok baru-baru ini ada gereja di Kauman ada tulisan mengucapkan Selamat Natal dimarahin sama penduduknya. Sampai tahun 80, 85, 90 nggak ada apa-apa Jogja. Nah kok tiba-tiba sekarang ada kayak gitu marah-marah. Sampai tahun 90, kamu lahir mungkin tahun 90-an. Kan, atau tahun 2000-an lahirnya. Mungkin kamu lahir tahun 98. Sampai tahun 98, 95, nggak ada masalah yang namanya pada waktu toko-toko menjelang Natal, mereka pakai topi Sinterklas, mereka hias toko-toko itu dengan Natal, lampu Natal. Nah kok sekarang akhir-akhir ada rahasia sekarang. Gimana itu? Mundur atau maju sekarang persoalannya? Dulu santai-santai aja kita malah senang menikmati kalau menjelang Natal itu ada lagu-lagu jingle bell, jingle bell, jingle bell. Itu kita menikmati, kita masuk ke Pondok Indah ada lagu-lagunya enak, dinikmati, mall-mall. Terus kenapa mendadak tiba-tiba ada rahasia? Terus siapa yang rahasia itu siapa? Kamu itu dari negara mana rahasia? Indonesia. Terpikir enggak? Ini kamu sebagai generasi muda terbuka ini. Kamu mau menciptakan apa? Berarti kamu secara diam-diam kamu mau melakukan suatu gerakan untuk merubah Indonesia itu mau menjadi negara Islam. Ya, ngakui aja. Kalau saya bilang gitu, ngakui aja terus terang. Semua kamu hilangkan. Orang Buddha kamu hilangkan. Orang Hindu kamu hilangkan. Lebih jahat kamu itu dari dulu kalau gitu. Saya itu mengalami dulu gak pernah saya repot gitu loh. Yang harus sekarang kalau lagi ngobrol-ngobrol, kalau salah satu ngomong saya beragama ini udah nggak enak ngobrol. Coba 5 orang kumpul gitu ngobrol rame, terus salah satu ngaku saya beragama ini, udah seterusnya udah nggak enak pembicaraan, udah nggak akrab lagi. Kita udah tertutup, akhirnya kita membuat blok. Inilah yang dilema dari Pancasila itu sekarang, ya. Semua coba kamu berpikir dengan akal sehat, terus kamu mau buat apa coba dengan menjadikan Indonesia mau menjadi negara Muslim itu, terus kamu cita-citanya itu mau apa gitu. Sekarang saya pengen tanya, kamu mendirikan negara khilafah, tahu nggak sih yang namanya khilafah? Khilafah itu adalah satu sistem pemerintahan tatanan pada zaman Nabi. Syaratnya pemimpinnya kayak Nabi. Sekarang ada nggak orang yang seperti Nabi? Memang kalau ada negara khilafah benar-benar terus pemimpinnya seperti Nabi, saya daftar bersama dia. Pindah ke situ. Udah di mana aja? Enggak ada. Orang masih dipenuhi oleh ambisi, uang, kekuasaan. Kok gitu berpikir seperti Nabi? Repot.
pot sampean itu kalau gitu, iya kan? Jadi di sini akhirnya yang terjadi apa? Ya ini dilema ini, arogansi pemerintahan. Dan terus ketika pemerintah kemudian mau nangkepin orang-orang kayak gitu, dibilang terjadi kejahatan terhadap ulama. Loh, terus saya tanya, yang disebut ulama itu siapa? Apa sekedar umurnya sudah tua terus pakai putih, pakai pakaian gamis, ubel-ubel, terus bawa tasbih kemana-mana, itu ulama. Besok aku tak beli baju putih itu ya. Ya, mulai besok saya pakai gamis, terus Toma, Kamil gitu, bawa gitu. Jadi apa itu yang disebut ulama? Ya. Nah di sini inilah yang perlu pemikiran yang mendalam. Saya sebagai orang Islam aja sedih banget saya ini sebagai orang Muslim melihat ketidakdewasaan dalam cara berpikir. Ketidakdewasaan dalam cara berpikir untuk melihat satu persoalan. Nah kalian sebagai mahasiswa ini jangan sampai terjebak dengan hal seperti itu. Kalian ini adalah akal sehat. Kalian akal sehat, pemikiran yang positif. Gitu loh. Baru-baru ini aja coba, katanya Jakarta mendapat penghargaan kota yang bagus di dunia, katanya gitu kan. Apa yang mendukung Jakarta dapat bagus? Ya Jakarta karena Jakarta punya MRT, punya LRT, punya bus Transjakarta, jalannya rapi. Wah, terus pendukungnya Anies teriak-teriak, hebat Anies. Loh yang bangun itu sopo di sini. Yang bangun MRT itu sopo, yang bangun LRT itu sopo. Kok sekarang kamu dapat penghargaan kok nggak berterima kasih kepada gubernur yang dulu lah, yang sudah kamu lakukan dulu opo. Nah ini ciri khas orang Indonesia. Merasa loh kan yang penting sekarang jadi pemimpin kan gue. Karena gue nggak kerja tapi kan yang dapat penghargaan kan gue, gitu loh. Nggak penting dong gue nggak kerja, tuh pialanya gue yang pegang. Penghargaannya gue yang pegang. Jadi kayak anak kecil. Bukannya terima kasih kayak, aduh terima kasih kepada para gubernur yang dulu meninggalkan ini sebuah karya Anda telah mendapat hadiah, sekarang inilah buah hasil dari karya Anda. Jujur saya nggak pernah bikin MRT, saya nggak bikin LRT, banjir ya tetap makin banjir, ya kan? Jadi Indonesia tidak pernah mengakui secara sportif bahwa kamu hebat. Biasakan pada diri kamu untuk mengakui kalau teman itu baik, akui. Kamu hebat sebenarnya. Belajarnya untuk sportif seperti itu. Sampai hebat, Mas. Makanya kamu sering dialog sekarang dengan orang di luar lingkungan kamu. Kalau kamu orang Islam, dialoglah dengan orang non-Muslim. Di situ kamu jadi nambah wawasan. Jangan kamu memaksakan kehendak ketika dialog itu. Kamu dengarkan, jadilah pendengar yang baik. Oh begini, kalau paham dari Hindu gini tinggal kamu tanya, oh kalau begitu bagaimana dengan ini? Gitu. Karena kebetulan kok di Islam tuh ada pandangan hidup seperti ini, apakah di tempat kamu juga begitu? Nah gitu tanyanya. Jangan kalau kamu nyerang, wah nggak bener itu nggak bener itu, jelas nggak bener itu. Karena di kitab suci saya nggak gitu. Dan kitab suci saya yang paling bagus, waduh rusak. Kapan kamu berbicara dengan terbuka, dengan pikiran jernih, tidak emosional, tidak menganggap diri kita paling benar, tidak menganggap diri gue ini loh yang paling pinter. Susah. Ya. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, ada yang mau ditanyakan sekarang? Silakan. Ayo, ada yang mau tanya? Ya tunggu. Saya pengen tanya. Saya minum dulu. Yang kamu rasakan aja selama ini gitu. Kamu boleh kritik pemerintah, ngomongin ke saya nggak apa-apa. Nanti saya akan terangkan. Jangan ragu-ragu, saya tidak alergi. Saya akan terangkan, mungkin sampai mana gitu.
Saya sebagai dosen netral. Ayo, ada yang ditanyakan? Saya tunggu loh. Gimana? Masa nggak ada yang tanya? Yang kamu sehari-hari kamu hadapin aja. Ada nggak yang aneh? Kamu menemukan keanehan nggak dalam lingkungan kamu tentang kehidupan, tentang batasan begini begitu? Ada nggak bangsa ini mau terbelah atau tidak? Oke, silakan ya tanya. Saya tunggu. Nggak usah dari slide yang kamu ketemukan aja di apa dalam hidup. Nggak ada? Banyak hal ya, terutama dikaitkan dengan tentang agama ini ya. Jadi esensi Pancasila ideologi negara dalam dimensi realitas, identitas, fleksibilitas, ideologi negara tentang agama. Nah ini juga kalau dikaitkan dengan agama, urgensi pemerintah, urgensi Pancasila, implementasi Pancasila, banyak lagi segala satu permasalahan yang sebenarnya kalau dibicarakan bisa jadi ramai. Tapi selama dinding kampus itu adalah merupakan diskusi, itu tidak menjadi permasalahan. Tidak ada orang ajar dan ditangkap. Jangan Pak Harto iso. Jangan Pak Harto kamu nyinggung Pak Harto jelek, besok ketangkap udah nggak ngajar lagi gitu. Jadi di sini juga kita harus memahami dan melihat apa kendalanya. Dalam agama ada norma agama, ya. Itu jadi persoalan agama itu juga bukan persoalan sekedar persoalan kamu dengan Tuhan, tapi dalam segi hidup pergaulan kamu juga akan bersentuhan dengan agama lain. Seperti tadi saya katakan pada kamu, bagaimana kamu tahu agamanya dia sementara kamu ngajar aja enggak? Ya. Artinya apa? Artinya begini, kalau kamu berpikir tentang sesuatu yang yang berkaitan dengan, jangan menganggap diri kamu paling baik lah. Coba kamu membuka hati, ya, dialog dengan orang lain. Sekali-kali baca bukunya orang Hindu, Buddha, atau orang kepercayaan, atau orang Nasrani. Bukan berarti saya ngeracun kamu dengan kepercayaan, tidak. Itu adalah cara kamu berpikir. Kalau kamu menutup diri, kamu menganggap diri kamu paling bagus, paling pintar, dan kamu menutup diri, tidak terbuka padamu, jangan salahkan kalau orang juga akan menyalahkan kamu. Saya tidak mengatakan bahwa teknik perminyakan itu paling canggih, tidak. Saya harus tetap belajar, walaupun sekarang saya sudah insinyur, orang sudah S2, saya tetap belajar. Kenapa? Ilmu itu akan berkembang. Hukum, ekonomi, perbankan, saya akan terus belajar. Kalau tidak, ketinggalan zaman. Saya selalu beranggapan bahwa karya saya paling bagus di buku saya. Tapi sesungguhnya sudah ada perkembangan baru yang sekarang lebih dinamis. Nah, itu yang harus dihadapi, gitu loh. Ya. Jangan kamu terpaku dengan nggak pernah membaca. Kamu buat perbandingan. Kalau kamu ingin menjelaskannya, kamu buat perbandingan, kamu baca ini. Oh, kalau menurut Islam tuh begini, menurut Kristen begini, Hindu begini, Buddha begini. Bukan terus kamu menyalahkan. Kamu menyalahkan ajaran ini nggak benar, ajaran ini nggak benar, ajaran ini nggak benar, ajaran gue yang paling benar. Dari mana itu? Sekarang yang tanya. Kamu mengatakan bahwa kamu agama dari keyakinan saya, Pak. Kamu mengatakan bahwa Islam paling baik dari keyakinan saya, Pak. Dan itu ada di Al-Quran, dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Islam adalah agama baik. Itu kan Al-Quran. Kitab suci kamu. Kamu tanya dong.
si Victoria, kitab sucinya dia mengatakan apa? Kamu tanya si Made, kitab sucinya mengatakan apa? Kamu tanya itu temanmu yang beragama Buddha, kitab sucinya mengatakan apa? Jangan kamu berdasarkan kitab suci saya. Hanya kitab suci saya terus kamu mengklaim bahwa semua itu adalah sudah terangkum kok Pak Gatot, itu semuanya di Al-Quran, kata siapa? Itu pertanyaan saya kan. Saya orang Islam ya, saya baca. Di buku saya itu macam-macam, dari tafsir hadis macam-macam ada. Iya. Semua cerita riwayat-riwayat itu ada semua di situ. Asal-usulnya ayat ini turun karena apa, tafsir Al-Quran itu ada 17 jilid, saya punya. Itu anak saya yang beli, tahu nggak? Anak saya kelihatannya kayak gitu, pakai celana pendek. Kalau belanja ini yang punya anak dua ini, kalau ke Pondok Indah pakai santai aja, pakai kaos, pakai celana pendek. Tapi gaji pertamanya dia kerja, ini gaji pertamanya dia, cewek kan, buat beli buku apa? Tafsir Al-Quran 17 jilid, berapa juta itu? Pernah nggak kamu terpikirkan gitu? Gaji pertama kamu buat beli itu. Saya aja kaget. Saya aja kaget, bengong kayak itu. Terus didiskusikan dengan saya. Jadi buku-bukunya dia itu filsafat, buku tentang tafsir Al-Quran, buku tentang Al-Quran itu saya ada kira-kira 400-an. Buku tentang Islam, bisa sampai 500 jumlahnya. Dari 7.000 buku saya itu bisa malah mungkin sudah 1.000-an. Jadi saya paham betul ketika orang mengatakan hadis riwayat, kenapa yang namanya Abu Hurairah. Kalau saya nggak pernah memperhatikan Abu Hurairah. Coba kamu sekali-kali baca, Abu Hurairah itu hidup pada zaman Nabi, pada ketemu Nabi itu pada masa berapa? Nggak sampai tahunan sebelum dia dikirim jadi gubernur ini. Tapi bagaimana mungkin Abu Hurairah mengklaim bahwa hadis yang keluar dari dia itu jauh lebih banyak, bahkan 4 sahabat Nabi di jumlah aja lebih banyak hadisnya Abu Hurairah. Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, di jumlah hadisnya itu ada bukunya saya. Itu kira-kira nggak sampai Abu Hurairah mengklaim 10.000 hadis, itu 4 itu di jumlah nggak sampai 8.000, sampai 7.000. Makanya saya nggak percaya dengan hadis Abu Hurairah itu, mesti saya lihat yang mana ini. Ada masa hidup dia dengan Nabi, oke lah, saya terima. Jadi jangan kamu terjebak dikit-dikit hadis riwayat ini. Sekarang saya tanya nih, ini jujur nih sekarang. Hadis itu apa? Ada yang bisa jawab? Hadis apa? Setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Jelas ya? Jelas kan itu kan? Pemikiran yang dituangkan dalam pembicaraan, perkataan, dan tetapkan Nabi. Orang yang paling dekat dengan Nabi siapa? Berarti dia tahu kan apa yang mulai diucapkan oleh Nabi setiap saat, apa dari pertama kali. Siapa? Ayo. Siapa kira-kira? Yang kemudian menjadi pemimpin umat. Ali kan. Ali itu dari kecil, maka dia dianggap sebagai anaknya Nabi, itu keponakan Nabi, sepupu Nabi, akhirnya seolah-olah jadi Nabi, akhirnya jadi mantunya. Ali itu dari awal bukan Abu Bakar, bukan Utsman. Yang pertama kali Islam pertama kali sesudah Nabi itu adalah Khadijah, yang kedua adalah Ali. Ketika dapat wahyu tentang Islam itu, dia dapat wahyu tentang Islam itu yang pertama kali berhadapan disiarkan itu adalah pertama adalah Khadijah, kedua Ali,
Berarti Ali itu mestinya kalau berbicara tentang hadis yang paling banyak. Gitu loh. Bukan Abu Hurairah. Setiap saat dia ketemu kok. Bahkan dalam sekat kamarnya itu Nabi juga mengatakan tidak ada yang melarang larangan untuk Ali dan Fatimah untuk masuk ke kamar. Setiap saat dia bisa. Bagaimana mungkin orang yang paling dekat kok hadisnya lebih dikit dari mereka yang enggak? Aneh kan? Nah ini yang akhirnya memperburuk gitu loh, memperburuk citra Islam yang merusak. Bayangkan dia itu sepupu dari kecil, dia dari kecil ikut Nabi Ali itu sampai akhirnya dijadikan mantunya. Ketika orang lain belum masuk Islam, ya maksudnya dia kan lingkungannya. Coba baca riwayat itu, jadi jangan tersesat kamu. Baca dengan baik. Dan kalau baca, ingat buku itu diterbitkan kelompok mana. Kadangkala antara Syafi'i dan Sunni beda alirannya. Si A dianggap musuh, padahal Ali itu dianggap si A. Padahal yang menciptakan adalah pengikut Ali, pemimpinnya Ali. Bukan Ali menciptakan si A. Jadi di sini, nah kalau orang berbicara Syiah, orang akhirnya berbicara Iran. Iran itu gudangnya Syiah. Justru di sana itu Islamnya modern, tapi untuk jadi dai harus sekolah di sana. Untuk disebut ustadz itu harus sekolah. Untuk disebut ulama harus sekolah dan lulus di Iran. Beda dengan di Saudi Arabia, Syria, Libanon. Kamu udah tua, pegang ini terus bisa baca Al-Quran langsung jadi ulama. Di sana jangan harap. Baca itu sejarahnya. Kalau kamu mau ceramah agama harus ada lisensi. Di sana ada izinnya, sertifikat, kamu dapat ijazah. Itu di Iran. Perdana Menteri pertama perempuan Iran. Tuh, coba. Pemimpin kaum mullah dulu adalah Ayatollah Khomeini. Dia itulah yang ekspor hijab kemana-mana. Tapi kemudian ada kesadaran penuh bahwa hijab itu juga tidak mutlak seperti yang sekarang akhirnya dikemukakan. Akhirnya apa? Manusia di masyarakat Iran sendiri terbuka ininya. Nggak rapet pakainya. Pendidikannya modern. Salah satu pemikir yang terkenal perempuan dari Islam yaitu Dr. Fatimah Mernissi. Itu yang menguak rahasia di balik putri-putri Saudi Arabia. Putri-putri yang terkungkung istilahnya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Baca bukunya, saya punya bukunya. Saya kaget baca Fatimah Mernissi itu, dokter. Jadi di sinilah yang saya bilang, kalau kamu punya link dan kamu ini, tapi yang terjadi apa? Syiah dimungsuin, di Madura, di Indonesia dimungsuin Syiah. Syiah itu Iran. Tapi sekarang kamu tanya dan baca Quran. Baca Quran, baca Al-Quran, kemudian kamu cari di hadis, lihat di perpustakaan. Satu-satunya negara Islam yang sekarang berani lawan Amerika Serikat siapa? Iran. Uni Emirat Arab udah baik dengan Israel. Bahrain udah baik, Yaman sudah mau baik, Maroko baik. Iran tidak, konsekuen dia. Tapi kenapa kok dimungsuhi? Nah, inilah realita, inilah yang harusnya dibawa ke alam Indonesia ya, untuk saudara-saudara kita umat Islam. What next gitu loh, baca dong yang baik. Supaya kalian jadi paham. Peristiwa apa waktu kejatuhannya Shah Iran dulu? Shah Iran itu adalah anteknya Amerika, dijatuhkan oleh Ayatollah Khomeini.
Ayatollah Khomeini dibuang di Prancis. Dari Prancis dia mengumandangkan perjuangan kaum mula. Kebangkitan kaum mula itu dimulai di Iran. Tapi justru Iran yang akhirnya membuat modern kaum mula. Tapi akhirnya berkembang jadi nggak karuan. Muncullah Al-Qaeda, Intifada, Al-Qaeda. Iran nggak ada. Dia tetap konsisten, bahwa saya melawan Israel. Indonesia sampai sekarang juga konsisten, saya hanya menghendaki Palestina merdeka. Palestina siapa yang bantu? Mana negara-negara Arab lainnya bantu? Enggak ada. Iran itu yang tetap konsisten. Itu yang disebut Syiah. Saudi Arabia jadi pangkalan militernya Amerika. Iran itu dulu yang juga menyuarakan supaya Ka'bah itu dipindah. Jangan di Arab, di Saudi Arabia. Jadi ini harusnya kamu baca, tapi kamu tidak akan populer. Kamu di sini ngomong tentang Syiah, saya kamu digebukin. Madura lebih. Loh, sekarang salahnya di mana? Kamu baca enggak? Kalau kamu nyalakan Syiah, kamu nyalakan Ali. Ali itu siapa? Ali itu mantunya Nabi. Sepupunya Nabi. Inilah konteks kalau kita belajar agama, makanya belajarlah sejarah. Jangan hanya, apalagi kalau kamu dari, maaf ya, saya bukan meremehkan, bukan merendahkan juga, saya minta maaf. Kamu belajar dari guru ngaji yang salah. Ya sudah, wassalam. Iya kan? Dari bismillah langsung alhamdulillah. Iya kan? Sudah selesai. Jadi di sini tidak nyambung gitu loh. Makanya hati-hati sekali, terutama ibu-ibu yang nggak ada kerjaan, akhirnya buat pengajian. Pengajiannya ya nggak jauh, ibu-ibu ikhlas ya kalau suaminya menikah lagi gitu. Karena adalah ibadah katanya. Ya, terserah sama kamu. Gimana kalau suami kamu menikah lagi? Ibadah kan, jangan dilarang. Jadinya ya, semakin kamu memberi izin pada suamimu untuk menikah lagi, itu kamu dapat berkah. Ya silakan kamu berkamu, ya kan? Nggak ada hadis kayak gitu, nggak ada. Ya. Jadi di sini terjadi kontradiksi, dan ini cuma diaduk untuk jadi dijual, untuk menghancurkan. Ketika Indonesia dengan Pancasila mengajarkan tentang kebenaran, tentang monogami, tentang ini, akhirnya muncul salah itu, nggak boleh kawin lebih dari satu itu nggak boleh, dilarang. Kawin anak-anak juga enggak. Sekarang lagi rame itu ditentang perkawinan anak-anak. Daripada dia pacaran, nggak apa-apa, umur 14 tahun dikawinin. Dia lupa. Ini jangan disamakan dengan postur tubuh, cara berpikir orang Arab yang gede-gede, yang kira-kira umur 13 saja seperti di sini kelihatan bongsor seperti umur 18. Tuhan itu sudah mengatur gitu loh. Sekarang ini yang ditentang adalah perkawinan anak-anak. Ya daripada dia pacaran, nggak apa-apa, udah dikawinkan aja 14 tahun ya kawin. Jadi udah selesai orang tua. Makan apa? Bagaimana menciptakan generasi masa depan yang lebih baik. Itu bertentangan dengan Pancasila, tapi implementasinya Pancasila akan mengalami kesulitan dengan apa? Agama. Dia akan berhadapan dengan tokoh-tokoh agama yang justru melarang. Nggak apa, siapa yang melarang? Kawin 4 boleh, ya kan? Silakan kawin. Kawin enak kok katanya gitu kan. Ya, boleh silakan. Ada ustaz aku baca yang enggak jelas gitu. Jadi saya sedih gitu loh. Kenapa kita mau dibodohin? Tanpa kita bisa berbuat lebih jauh. Kan mungkin saya pernah cerita kamu pada waktu lebaran, pada waktu puasa. Ada Kultum. Ya, Kultum itu langsung itu dari Indosiar, saya kira. Saya langsung telepon sama redaksinya, tolong yang kayak begini ini jangan disiarkan. Ini Anda dapat bahan dari mana? Nazab nusulnya mana? Hadisnya apa? Riwayat ini dari mana?
yang menceritakan bahwa nanti semua orang yang masuk surga itu akan dilayani oleh 76 bidadari. Coba. Nah kalau orang yang ini kan kalau ini layak nggak untuk dibicarakan gitu. Ini kalau kita mau menerapkan Pancasila kan sulit kalau menghadapi benturan kayak gitu. Bayangin orang yang masuk surga, kalau laki-laki yang masuk surga dilayani 76 bidadari. Sekarang kalau cewek yang masuk surga terus siapa yang layani? Bidadara. Ada Pak. Ada. Siapa? Di surah Al-Waqiah. Iya, apa? Coba sebut itu. Surat Waqiah itu terbit pada saat di mana? Di Mekah atau Madinah? Al-Waqiah Madinah. Berapa? Makkiyah. Disebutkan. Ya, siapa yang melayani dia kalau dia masuk surga? Di sini sebutannya wildan, Pak, anak-anak muda yang tetap muda. Nah, anak muda tetap muda. Berarti kan bukan anak perempuan kan yang melayani cewek kan? Iya. Bukan. Jadi yang cewek dilayani cowok. Nah, apa nggak skandal itu nanti di sana? Pak? Apa nggak ada skandal gitu di sana? Nggak ada, Pak. Soalnya di surga itu semua yang nggak ada rangsangan, nggak ada apa, begitu? Disebutkannya al-ihsanu illal ihsanu. Surga itu jangan terpaku dengan masalah itu. Itu memerlukan tafsir yang lain di samping ayat yang lain. Ya. Langsung saya hentikan. Dari mana Anda katakan gitu? Muhammad tadi nggak pernah mengatakan seperti itu dalam tafsirnya, walaupun itu ayat. Iya. Dari mana mengatakan bahwa kamu kalau hari ini logika nalar kamu, Rasulullah itu selalu kalau dalam tafsir itu dia juga selalu menunjukkan pada apa? Pikiran. Kalau hari ini ada 10.000 orang masuk surga, 100.000 orang umat Islam, 10.000 orang masuk surga, di sana dipersiapkan bidadari, kira-kira jumlah bidadari itu adalah 76 kali 10.000, 760.000. Mungkin nggak itu? Kamu tetap kun fayakun. Yang terjadi, terjadilah. Yang terjadi, terjadilah itu proses, ada proses, bukan seketika. Bukan seketika. Hari ini bertepatan mati sama 10.000. Siap langsung di sana 760.000 bidadari. Mungkin nggak itu? Wah nggak bisa Pak Gatot itu pakai nalar. Karena ayat itu tidak bisa didekati dengan nalar. Lalu Tuhan buat apa ngasih ini saya? Kalau saya nggak ngomong itu tadi. Kalau saya nyebut satu-satu ayat, panjang nanti. Kuliah ini bisa sampai malam. Saya hanya berpikir kan, makanya yang jadi korban akhirnya apa? Perempuan. Dosen UIN, istrinya cantik, pinter agamanya, ketemu saya. Saya bilang, oh Bu Hajah itu luar biasa ya Pak, cara berpikirnya mengenai agama. Iya Pak Gatot, saya kadang-kala banyak belajar juga dari dia. Bapak ini kalau masuk, kalau meninggal, dilayani 76 bidadari lah. Kira-kira ibu itu siapa yang melayani Pak ya? Tahu-tahu cemburu dia. Istrinya belum meninggal aja dia udah cemburu. Takut dilayani sama siapa? Udahlah yang namanya di sana itu bukan urusan Anda untuk diterangkan dengan detail. Itu urusan Tuhan. Nabi Muhammad tidak pernah merinci secara detail seperti itu. Tapi di sini akhirnya apa? Kenapa jadi objek akhirnya para wanita? Wanita jadi objek akhirnya, seolah-olah. Terus dikatakan tadi, seperti si Anu tadi bilang, karena surga itu begini Pak, jadi di surga itu serba mati rasa gitu. Gak ada nafsu, gak ada apa, mati rasa, ya udah santai aja, pokoknya kamu dilayani. Berarti kamu punya hamba saya dong. Perbudakan dong kalau gitu. Kalau ibu yang masuk surga dilayani oleh pemuda-pemuda yang selalu muda, terjadi perbudakan dong. Apa itu dalam Islam? Kalau bapak-bapak dilayani oleh bidadari, yang dilayani itu pengertiannya apa? Dilayani itu, saya ingin tanya. 76 bidadari loh, nggak sedikit loh, cakep-cakep loh bidadari.
apa makan disediain, minum ada yang ngambilin, mandi dimandiin, terus begitu aja hidup rutin. Dari mana Anda tahu itu? Kalau itu adalah misteri Tuhan, kalau saya bilang. Nggak usah itu didetailkan. Nanti Anda akhirnya terjebak. Ketika Anda diiming-iming oleh itu, kemudian Anda diajak ke ISIS, langsung Anda berangkat. Itu yang terjadi. Pak, Ya, memang sih di Al-Quran nggak ada dibilang melayani itu untuk melayani secara itu. Tapi ya saya setuju juga memang misalnya pun hadis itu ada tentang iming-iming itu, tapi bukan itu yang dijadiin tujuan. Soalnya masa tujuan kita ibadah cuman buat gara-gara biar dapat bidadari. nah itu kuncinya, betul kamu bilang. Jadi itu kan kayak iming-iming aja, bener nggak? Ya kan ibadah nggak gitu, sama aja seperti kamu memberikan sesuatu, imbalannya apa coba? Adnan, apa imbalannya? Kalau kamu berbuat baik, imbalannya apa? Azhar, imbalannya apa kalau kamu berbuat baik? Imbalannya Surga. kalau dari Allah pahala, tapi kalau dari diri hati enak, Pak. Nah, sekarang tujuan kamu dari Allah tuh pahala kan? Pahala itu larinya ke mana? Surga. Ya, surga. Apakah kamu selalu berpikir bahwa ketika kamu berbuat baik itu terus kamu berpikirnya surga? Enggak. Nah, itu jawabannya. Itu jawabannya yang membuat kamu melangkah akan lebih bagus ketika kamu tidak berpikir selalu itu. Kenapa? Ketika saya berbuat sesuatu, maka saya tidak akan pernah berpikir bahwa saya masuk surga. Ketika saya menolong, saya tidak ambil peduli ketika saya masuk surga, kemudian saya dilayani. Itu ada, kalau bahasa Jawa itu bahasa sanepo. Ngerti nggak bahasa sanepo? Bahasa sanepo itu ngerti nggak kira-kira? Suatu bahasa gambaran. Jadi ketika kamu membayangkannya, kamu apalagi laki logikanya adalah dengan lawan jenis, perempuan dengan laki, itu semua pasti. Sekarang pun kamu juga mengangan punya pacar pemuda yang ganteng begini-begini, apalagi kalau aku punya 3 pacar cakep semua gitu kan ya. Itu semua adalah secara kehidupan itu adalah lumrah cara berpikir itu. Bayangkan kalau kamu dapat 76 bidadari, kelasnya itu di atas Luna Maya semua. Luna Maya masih benar, bukan Luna Maya yang sekarang yang udah rusak, ya kan? Bayangkan, kamu tentunya akan, wah itu luar biasa. Itu adalah suatu gambaran. Sama aja laki-laki dilayanin, bayangkan dia meninggal tua dilayani oleh pemuda yang setiap saat masih muda. Seneng banget, ya kan? Lebih sekedar David Beckham kayak apa, kayak ya, yang bintang film cakep-cakep gitu. Sebenarnya itu sanepo kalau dalam bahasa Jawa. Orang Jawa lebih ngerti sanepo. Apa gambarnya? Untuk menuju sesuatu yang begitu menyenangkan dan begitu menjadi idaman, itu adalah sulit. Yaitu masuk surga. Karena kamu di masuk surga, kamu ketemu bidadari sekian. Oh, itu adalah menyenangkan, Pak Gatot. Iya. Tapi syarat kesana kan sudah. Jadi ibaratnya untuk mendapat sesuatu yang begitu menyenangkan bagi kamu, begitu menenteramkan bagi kamu, begitu menggembirakan bagi kamu, itu sulit. Kan harus ke surga, baru kamu dapat bidadari. Kan harus ke surga dulu kamu untuk dapat bidadari kan. Nah, untuk ke surga itu gampang apa enggak? Sama aja seorang ibu-ibu yang untuk masuk ke surga kamu dilayani dengan pemuda-pemuda. Kan harus masuk surga dulu. Masuk surga gampang nggak? Sulit. Apa syaratnya masuk surga? Bukan persoalan sholat, bukan persoalan kamu itu memberi bantuan orang, ya. Kamu nggak terpikir. Ketika kamu berpikir sholat ini, sholat dari mulai takbir sampai kamu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak ada setitik pun di sini kamu tuh terpikirkan bahwa saya surga. Ini adalah refleksi sebagai rasa syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka saya sholat. Saya ngambil pusing mau masuk surga atau enggak. Itu dalam konsep saya. Maka saya dari dulu tidak pernah saya terpikir saya besok jadi apa gitu. Semua sekarang yang saya angan-angankan itu terwujud di luar dugaan. Saya mimpi jadi insinyur akhirnya terkabul. Kalau dulu kalau nggak dokter saya insinyur terkabul. Seperti dokter saya terkabul. Saya punya mobil lebih dari terkabul, punya rumah gitu terkabul. Padahal saya orang susah dulu. Kenapa? Konsep saya adalah gitu. Ketika saya menghadap Tuhan, saya tidak akan berpikir bahwa saya dapat surga, saya dapat limpahan berkah atau enggak. Saya diberi cucu saya perempuan, kemudian laki. Saya berterima kasih. Semua teman saya tahu, tidak pernah saya mengungkapkan kata-kata kamu harus begini supaya masuk surga. Makanya permintaan saya, kalau sekarang saya lebih banyak minta, malu saya. Saya malu, minta apa lagi saya sama Tuhan. Maka saya selalu mintanya adalah apa? Berilah aku kesempatan Allah. Dalam doa saya tadi sudah sholat doa saya sebelum mulai ini. 6 rakaat saya sholat doa. Dan itu rutin. Kita mulai 7.30, 7.10, 7.30, saya sudah sholat doa di sini. Apa permintaan saya? Berilah aku kesempatan untuk selalu dapat memberikan yang terbaik dari diriku untukmu. Udah. Nggak ada lagi, aku pakai bahasa Jawa. Pertama kali sujud, pertama kali terus saya sudah ngomong, maafkanlah semua kesalahan Tuhan. Yang kedua, kemudian terus yang kedua itu saya bilang pada Tuhan apa? Terima kasih atas segala karunia-Mu sampai detik ini saya mendapatkan nafas baru. Panca indera saya diberikan penglihatan yang jelas Tuhan. Yang kemudian terakhir saya mengatakan berilah aku kesempatan untuk selalu dapat memberikan yang terbaik pada diri. Inilah referensi, inilah sebenarnya penjabaran Pancasila. Kalau semua masyarakat Indonesia seperti itu, Pancasila akan jalan. Saya tidak berani, saya masih muda ini siapa sih yang nggak senang cewek, saya juga pacaran. Oh nggak kamu pacar saya? Saya pernah pacaran dengan Ratu Jateng. Bayangkan itu coba. Satu kampus. Siapa yang nggak bangga? Ya kan? Ya tentu angan-angannya apalagi kalau 76 bidadari. Wah. Bahwa ketika saya pacaran pun, sekarang saya buka. Sampai sejauh mana saya pacaran? Kalau kamu pengen tahu. Saya pengen tahu kita sebagai dosen dan mahasiswa. Jujur. Sampai sejauh mana kamu pacaran dengan pacarmu? Masih ada waktu sebelum jam 9, kita 9.10 selesai. Sampai jam 9 saya kasih kesempatan. Ayo. Azhar, sampai sejauh mana kamu udah punya pacar belum? Sampai sejauh mana kamu pacaran dengan pacarmu? Siap, belum, Mbak. Belum. Ayo, yang lainnya, sampai sejauh mana kamu pacaran? Kamu pengen tahu jujur saya akan jujur sama kamu. Saya pacaran sampai tidur dengan pacar saya. Pacaran saya tidur sampai pacar saya. Mandi bareng. Nginep bareng. Kamu mengatakan saya rusak. Seluruh orang mahasiswa yang saya katakan bilang bahwa Pak Gatot itu rusak. Ini ya, lidah saya. Kalau saya bohong, saya langsung udah berhenti ngomong. Tidak ada satupun dari mereka yang saya rusak. Walaupun saya sudah tahu semua badannya. Walaupun saya tidur satu selimut, tidur nggak pakai baju,
tidur di villa di mana. Satu pun tidak ada yang saya rusak. Pernah ada satu anaknya ini yang Ratu Kampus. Habis ujian kita pergi ke Kaliurang di Jogja. Terus dia bilang, Mas Gatot, aku mau dijodohin ini sama muridnya Bapak. Dia anak dosen. Dia udah buka semua. Ambil punyaku yang paling berharga. Kamu tahu reaksi saya? Saya kumpulin baju. Saya lempar ke pangkuannya. Pakai kita pulang. Bukan begitu cara saya. Hanya satu orang yang percaya. Karena begitu banyak waktu itu dengar di rumah saya kan di Jogja jaga rumah yang ada tante saya, bude saya kalau setiap ada pacar datang cewek gitu, wah, ngadu kepada orang tua saya. Setiap saya pergi ke rumah bude saya tante saya di Surabaya saya bawa temen cewek pacar. Ke adik ibu saya di Bondowoso yang guru juga lapor akhirnya ke ibu saya. Saya bersimpuh di bawah ibu saya. Ketika ibu saya tanya, kamu pergi ke sana sama ini, iya. Kamu ini, iya. Kamu sebut, gimana sih kamu itu kan anak orang, gini. Jawaban saya cuma satu. Ibu masih percaya sama saya. Saya adalah dalam kandungan ibu 9 bulan. Masih percaya enggak sama saya? Ibu saya nangis, merangkul saya percaya sama kamu. Jadi setiap ada berita nggak digubris. Dan saya yakinkan kamu, kalau saya sampai waktu itu melakukan satu perbuatan yang tercela itu, hari ini hidup saya nggak seperti ini. Makanya saya orang yang berani nolak beasiswa, berani nolak suap, karena langka. Maka saya tidak punya beban. Yang kamu bilang kan dikit-dikit mantan, ya kan? Kalau pacar kan bekas pacar kan jadi mantan gitu. Mau kamu jadikan bekas? Kamu disebut bekas mau nggak nih yang cewek-cewek? Saya nggak pernah nyebut bekas. Sampai sekarang ketemu saya baik. Oh, saya nggak merusak. Saya selalu mengatakan apa? Pada mereka. Ada yang Ratu ketemu di Jakarta. Teman saya bilang, itu kan Ratu Jateng itu. Itu Ratu Kampus itu kan pacarmu dulu. Bekas pacarmu. Oh, bukan. Dia bukan mantan dan dia bukan bekas. Tapi dia pernah mengisi bagian yang indah dalam hidup saya. Jadi saya tidak akan pernah mengatakan bekas, tapi dia pernah mengisi di bagian hati saya yang paling dalam. Gitu. Dan tidak ada yang benci. You nggak percaya? Kita lihat perjalanan hidup saya selanjutnya. Bener nggak yang diomongin Pak Gatot? Kalau saya waktu itu sampai berbuat sesuatu, hidup saya tidak seperti sekarang ini. Datang mereka baik, ketemu ada suaminya, ya cuma saya batasin lah. Kalau ketemu kan biasanya cipika-cipiki enggak, nanti suaminya cemburu, ya enak, gitu kan. Jadi di sini istri saya tahu, saya ceritain. Sebelum saya menikah dengan dia saya cerita. Saya terbuka. Istri saya bilang, benar Pak. Ya. Jadi satu-satunya wanita yang kamu mungkin saya istilahnya diperangi gaji sih kamu. Dan ternyata bukan saya satu-satunya orang gitu. Teman saya yang dikenal playboy juga berbuat seperti itu. Dan ternyata hidupnya sekarang juga begini. Kita tidak perlu munafik. Tunjukkan bahwa hidup kamu kayak gimana. Orang bilang nggak mungkin, itu nggak mungkin. Satu, kontrol diri itu adanya di laki-laki bukan perempuan. Faktor pengontrol diri itu di laki-laki bukan perempuan.
Ya. Jadi saya sudah aduh, udah nggak usah cerita banyak. Itu udah biasa. Sama aja kamu kalau gitu nggak mungkin. Nggak mungkin. Teman saya melihat kalau saya nolak suap sebesar 4M, suap sebesar 4M saya tolak. Sampai dia ngatakan, gila lu, baru kali ini gue ngeliat lu, aduh, gue nggak ngerti deh lu. Berarti lu nggak kenal gue dong. Berapa tahun lu teman gue? Dari SMP lu kenal gue. Masa lu sampai sekarang juga belum kenal gue? Jadi nggak aneh, buat teman-teman tuh udah nggak aneh. Kalau saya berperilaku yang kayak gitu, nggak aneh. Inilah tanggung jawab. Kenapa saya selalu ingin mendekati kamu sebagai generasi muda. Harus pintar-pintar kamu menjaga diri. Ya? Sekali kamu tergelincir, habis. Kan saya juga pernah mengatakan kamu bahwa saya ngajar di STAN itu karena ditelepon. Karena rekomendasi dari Kementerian Keuangan. Bukan saya ngamar. Kalau saya berpikirnya karena siapa? Allah. Karena Allah. Bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Itu cara berpikir saya. Karena itu saya biar ya Tuhan itu lalu apa lagi yang harus saya minta gitu. Masa aku masih minta lagi sama Tuhan? Tuhan sudah banyak memberi saya gitu. Dan saya selalu menghargai wanita-wanita yang dulu pernah mengisi hati saya. Itu saya hormati. Dan dia juga sangat menghormati saya dan istri saya. Karena apa? Aku nggak pernah rusak. Aku nggak pernah rusak kamu. Kalau kamu cerita bisa, saya waktu itu mereka, wah itu luar biasa. Bukan sombong, dan bukan saya sendiri, banyak kok cowok-cowok yang kayak gitu. Enggak, bukan saya sendiri. Banyak ternyata juga cowok yang berpikiran positif seperti itu. Pertaruhan saya adalah pada ibu saya. Saya berani sungkem ke kakinya sambil menatap mata ibu saya dan ibu masih percaya saya. Bapak saya kan meninggal juga Bang. Jadi ibu saya begitu dengar berita gitu, tadinya gitu udah tenang aja nih. Kalau ada adiknya ngomong gini, gimana yuk itu loh Gatot. Bunga ambek cewek nang kono gini. Jadi ibu saya, aku percaya sama kenakan. Saya percaya sama anak saya. Saya tidak pernah didik anak saya gini. Anak saya itu udah tahu, kalau pacaran, dia bawa mobil. Dia saya beliin mobil dari dia pacaran. Lewat jam 11, lewat jam setengah 11 dia telepon. Jam 10 ya, telepon. Pak macet Pak ini Pak. Aku percaya. Kalau pacarnya datang bawa mobil, dia ngomong apa? Kita pergi pakai mobil lu atau mobil gue? Tuh, anak saya. Kalau pacarnya bilang pakai mobil gue aja, oke, makan gue yang bayar. Itu udah kebiasaan dia itu udah. Dia nggak mau tergantung dengan cowok. Sampai total itu nggak akan. Makan gue yang bayar ya. Kan pakai mobil, udah bayar bensin, bayar ini. Saya beli mobil, dia kuliah terakhir naik mobil. Jadi dia saya ajarkan juga punya sikap. Jadi hidup itu harus punya sikap. Jadi kamu saya harapkan seperti itu. Sehingga tidak ada orang yang akan meremehkan kamu. Dia pernah pacaran sama Cina. Pinter namanya. Kristen. Putus. Sekarang sama yang Islam. Gara-garanya satu. Bukan saya yang putus. Karena dia bilang apa? Yang kan gue diterima di perusahaan besar ini, gajinya gede.
ntar kamu nggak usah kerja deh, nggak apa-apa. Wah, biar 4 tahun nih pacaran, 3 tahun nih pacaran. Kalau ada laki-laki yang sampai ngomong larang dia untuk tidak boleh bekerja, putus. Sorry ya, bokap gue nyekolahin gue untuk kerja. Untuk gue tahu tentang hidup. Oke? Kita 5 menit lagi kita tutup. Terpaksa kita harus tutup. Ya. Kamu boleh tanya tentang hal terakhir ini, ya, secara rahasia tentang hal terakhir. Resepnya gimana Pak Gatot kok bisa jaga gitu, boleh, ya. Secara Jafri, saya akan jawab dengan senang hati. Saya beberkan rahasia hubungan bagaimana pergaulan di antara muda-mudi. Oke? Oke? Siapa yang berdoa nih untuk nutup? Saya, Pak. Yuk, silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Oke, sukses. Kalian hebat. Terutama untuk si Asyar, hebat sekali, Jar. Akhirnya kamu sadar, memang tujuannya